Umat yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing, entah sendiri atau bersama keluarga. Kita tahu di dunia ini banyak jalan yang secara instan membuat kita bahagia, namun itu fana. Ada juga jalan yang cepat menuju kesuksesan, namun itu sesat. Ada banyak jalan yang menggoda, namun satu jalan yang pasti, itulah jalan kebenaran dan hidup. Jalan itulah jalan Tuhan Yesus Kristus. Mari menjalani ibadah ini dengan riang, karena Dia adalah Allah yang besar. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan, mari puji dengan riang. Sama-sama kita mewarisi ibadah kita di pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa. Sebab Dialah Sang Pencipta langit dan bumi yang cinta kasihnya kekal selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus beserta saudara. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan Allah yang setia. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Mau berada di pihak kebenaran.
kami menghadap Engkau ya Tuhan, kami ini punya ketakutan. Entah itu nampak atau itu tersembunyi. Mohon ampun ya Tuhan, jika ketakutan kami terkadang lebih besar dari iman kami. Kekhawatiran kami lebih besar ketimbang percaya kami kepadamu. Padahal Engkaulah sang jalan, Engkaulah kebenaran, Engkaulah kehidupan sejati itu. Ajar kami untuk selalu menyadari bahwa kami ada dalam genggaman kasih-Mu, agar rasa khawatir dan takut itu tidak menggerus iman kami, tetapi justru meneguhkan iman kami kepadamu. Ampunilah dan ajarlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita pengampunan dari 1 Yohanes 4 ayat yang 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menyatakan
Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa untuk kita dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa juga hadir dalam hari-hari kami, dalam kehidupan kami, sebagai gembala yang baik, yang selalu menopang dan menuntun kami hari demi hari. Kami bersyukur ada sebuah waktu dan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Terlebih kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh membacanya dengan baik. Kami bisa memahaminya dengan benar, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini di Minggu Paskah yang kelima ini adalah Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemudian, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan memelihara sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengawali perenungan ini dengan kembali kita mendengar pembacaan dari Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama. Demikian. Dan yang kedua, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa ayat ini menjadi ayat yang begitu biasa kita dengar. Ayat ini menjadi ayat yang sangat mudah untuk kita temukan. Dan itu tentu akan menolong kita di dalam memahami ayat ini dengan baik. Setiap saat, setiap waktu kita dapat menyegarkan penghayatan-penghayatan kita dengan lebih mudah dan lebih gampang.
Namun demikian, kira-kira di mana sebenarnya kita menemukan ayat ini untuk kembali kita membacanya? Ya, yang pertama barangkali kita akan menemukan dalam sebuah selebaran yang dibagikan kepada warga jemaat. Barangkali kita akan menemukan dalam sebuah warta duka cita atas meninggalnya seseorang. Baik itu warta yang dibuat secara intern atau bahkan warta duka cita di dalam koran-koran yang dijual dengan bebas. Lalu kemudian yang kedua di mana lagi? Kita bisa mendapatkannya dalam sebuah perenungan-perenungan ketika kita hadir dalam ibadah penghiburan. Kita bisa menemukannya ketika kita datang dan turut berusaha menopang keluarga yang sedang berduka di dalam kebaktian pemakaman. Ya. Dan yang terakhir, ketika dalam sebuah momen, dalam sebuah kesempatan kita diizinkan untuk ada di pemakaman, kita menemukan di sana ada beberapa batu nisan dengan sebuah tulisan yang sangat jelas. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi perenungan atau menjadi pertanyaan bagi kita sekalian adalah sebenarnya ayat ini ditujukan bagi siapa? Saya yakin dan saya percaya bahwa kita semua sadar tidak mungkin ayat ini diberikan untuk mereka yang sudah meninggal, untuk mereka yang sudah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Tetapi ayat ini disediakan bagi mereka yang sedang menghadapi kedukaan, bagi mereka yang sedang berada dalam sebuah bayang-bayang kedukaan oleh karena kematian orang yang dikasihinya. Ya, ayat itu disediakan bagi mereka yang sedang bersiap melanjutkan kehidupan sementara peristiwa kedukaan masih begitu lekat di dalam hati sanubarinya. Kemudian yang kedua, kita pun memahami bahwa ayat ini sebenarnya ditujukan untuk setiap kita yang masih hidup, supaya kita semakin sadar dan kita semakin memiliki sebuah kekuatan bahwa kehidupan di atas muka bumi ini ada akhirnya, tetapi akhirnya adalah kematian. Meskipun kemudian akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Artinya kita siap kalau sewaktu-waktu kita diperhadapkan dengan situasi itu. Kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggil. Dan kita juga memahami bahwa ayat ini sebenarnya diberikan kepada setiap kita supaya kita sadar sebelum kita mengalami akhir dari kehidupan di atas muka bumi ini, kita dimampukan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita ini sementara, iya. Tetapi di balik kesementaraan itu ada sebuah kesempatan yang indah untuk kita bisa menjalaninya dengan baik. Ngomong-ngomong tentang kematian dan kehidupan, di tengah-tengah masyarakat kita seringkali kita mendengar ada sebuah ungkapan-ungkapan yang mungkin karena latah begitu. Ketika orang menghadapi sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang mengagetkan, lalu dia berteriak dengan keras dan mengatakan, waduh celaka aku, cilaka. Atau dalam bahasa yang lain, aduh mati aku. Apakah dia mati? Ternyata tidak. Dia merespon sesuatu dengan sebuah bahasa latah begitu, dengan sesuatu yang sangat spontan, seakan-akan menggambarkan situasinya adalah kematian. Di dalam kehidupan kita bersama, kita pun juga sering kali mendengar ada sebuah ideologi untuk siap mati. Bagi sebagian orang, mereka memiliki janji dan komitmen karena tugas dan tanggung jawabnya, kita harus siap mati membela keutuhan bangsa, kita harus siap mati menegakkan kehidupan kebangsaan. NKRI harga mati katanya. Apakah salah? Enggak, itu sesuatu yang baik. Kemudian yang kedua, kita pun juga bisa menemukan ideologi-ideologi yang mengatakan kita harus siap mati untuk agama kita. Ya, dari 3 pernyataan-pernyataan di atas kita menemukan ada orang yang begitu siap dan merelakan dirinya untuk menghadapi kematian selama dia bisa menghadirkan sesuatu yang baik, yang menurutnya
itu benar dan baik. Tapi hari ini kita diajak untuk melihat dan menemukan bahwa bagi setiap kita yang dipercayakan untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, betapapun kita sadar bahwa ada banyak hal yang menyulitkan situasi kita. Ada begitu banyak hal yang di luar logika kita, di luar batas kemampuan kita. Itu menjadi sebuah pergumulan yang sangat berat. Ada orang yang tidak berani hidup tetapi lebih berani mati. Kenapa? Karena hidup ini rasa-rasanya begitu sulit. Zaman semakin berkembang, kecakapan dan daya manusia semakin kuat, tetapi ternyata persoalan-persoalannya pun juga semakin hebat. Lalu ada orang yang mundur, menyerah dan kalah. Hari ini tidak. Tuhan mengajak kita, memanggil kita untuk berani menjalani kehidupan, untuk kita lebih menjaga dan mengembangkan ideologi siap menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Caranya bagaimana? Mari kita mencoba untuk melihat dan menemukannya dengan merujuk kepada ayatnya yang ke-6. Ketika di sana dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini memberikan kekuatan bagi kita untuk tidak lagi gelisah, untuk tidak lagi takut, tetapi kita percaya kehidupan yang indah ini tetap menjadi bagian dalam diri kita, tetap bisa kita nikmati dan kita jalani dengan baik selama kita menemukan jalan kebenaran dan kehidupan. Ayat yang ke-6 ini mau mengatakan kepada setiap kita, bukankah ini sebuah penegasan yang betul-betul jelas bahwa dialah jalan itu. Dia bukan penunjuk jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Nah, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jalan di dalam ayatnya yang ke-6 ini, ketika Yesus menunjukkan dirinya bahwa mengaku bahwa aku adalah jalan, diterjemahkan dari kata hodos, yang bermakna bukan hanya sekedar kata benda yang mau menunjukkan bahwa ini loh ada jalan. Disitulah kamu harus mencari, setelah menemukan, disitulah kamu harus kemudian melewatinya dengan baik. Karena jika tidak lewat jalan itu, maka tidak selamatlah engkau, tidak sampai pada tujuan yang benar. Tetapi kata jalan atau hodos ini pun bisa dimaknai sebagai sebuah cara hidup, sebagai sebuah cara bertindak dengan bijak dalam menjalani kehidupan ini. Ada yang mengatakan ini merupakan bukan hanya sekedar kata benda, tetapi juga kata kerja. Artinya di dalam pribadi Kristuslah kita akan menemukan sebuah cara hidup yang baik, cara hidup yang betul, untuk kemudian kita bisa meneladaninya, untuk kemudian kita bisa menjalaninya dengan baik. Lalu yang kedua, ketika kita bisa menemukan jalan itu, kita bisa mengikuti hodos itu, kemudian dikatakan kita akan bertemu juga dengan kebenaran. Kebenaran yang diterjemahkan dari kata aletheia, kebenaran yang sejati. Kebenaran yang di dalamnya tersirat nilai-nilai cinta kasih, di dalamnya melekat nilai-nilai kejujuran, di dalamnya syarat dengan sebuah motivasi penuh dengan ketulusan, bahkan kesetiaan. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dialah Kristus. Dialah jalan dan dialah kebenaran yang sejati itu. Dan bukankah di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita bersama-sama masuk di dalam kalender gerejawi kita, kemudian kita bisa masuk di dalam minggu Paskah yang kelima ini, kita mengingat dengan begitu baik Sang jalan dan kebenaran itu. Dia memberikan sebuah contoh dalam pengajaran-pengajarannya yang mencerahkan, dalam pengajaran-pengajarannya yang melampaui aturan-aturan baku Taurat yang sudah ada. Dan di dalam pengajarannya itu pun disertai dengan berbagai macam karya-karya nyata yang menguatkan, yang menyapa, yang menghadirkan sebuah pengharapan yang baik di dalam setiap pribadi kita. Ajaran yang baik
teladan yang baik, tentu sudah saatnya untuk kita bersama-sama berjuang mengikutinya. Sudahkah kita melakukannya? Sudahkah kita menemukan jalan itu dan kita meraih kebenarannya, lalu kita meneladaninya untuk kita berlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Dalam bacaan kita minggu ini, kalau secara leksionari, kita akan menemukan bacaan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, berbicara tentang seorang pelayan Tuhan yang bernama Stefanus. Apa yang terjadi? Ketika di dalam perkembangan Injil Tuhan, Injil dapat berkembang dengan baik, pengajaran-pengajaran para rasul berjalan dengan baik, tetapi kemudian ada satu situasi, ada orang-orang yang terpinggirkan karena persoalan hidupnya, ada orang-orang yang kurang beruntung karena keterbatasan hartanya, karena keterbatasan statusnya sebagai seorang perempuan. Lalu dipilihlah Stefanus bersama dengan 7 orang yang lainnya. Dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang terkenal baik. Mereka ini adalah orang yang penuh roh dan penuh dengan hikmat. Stefanus salah satu di antaranya. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4 dikatakan, Stefanus ini penuh iman, penuh Roh Kudus. Dengan segala talenta-talenta yang ia gunakan itu tidak disimpan untuk dirinya sendiri, tetapi diserahkan untuk bisa melayani dengan baik bersama dengan rasul-rasul yang lain. Bahkan yang dilakukan kemudian adalah dalam ayatnya yang ke-8, Kisah Para Rasul 6 ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dia tidak terhenti, tapi dia terus berkarya dengan talentanya, dengan berbagai macam kasih karunia dan kuasa dari Allah. Ia mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Luar biasa. Tapi bukan berarti Stefanus tanpa tantangan. Betapapun ia punya ketulusan, betapapun ia punya kasih dan kejujuran, tapi ia tetap harus berhadapan dengan orang-orang yang merasa terganggu dengan karyanya. Pertanyaannya adalah, apakah Stefanus mundur? Apakah kemudian dia hanya duduk diam? Tidak. Dia tetap berdiri dengan tegak. Dia tetap mau menghadapi situasi ancaman-ancaman yang ada di sekitarnya. Dia berani menyuarakan dengan lantang setiap kebenaran-kebenaran yang ia dapatkan. Betapapun kemudian ia harus menghadapi sebuah kenyataan. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Stefanus dengan begitu rela, ia menghadapi penderitaannya. Stefanus dengan begitu siap. Dia menganggap dan menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan untuk berjumpa dengan Bapa di surga, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, terimalah rohku. Bahkan bukan hanya itu saja. Dia bukan hanya mengingat relasinya dengan Kristus yang begitu indah, yang sebentar akan ia alami secara sempurna. Tetapi dia pun juga berkata dalam ayatnya yang ke-60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Stefanus masih berharap ada sebuah pengampunan untuk orang-orang yang membinasakannya. Ada sebuah tawaran kehidupan untuk terus berjalan dengan baik untuk orang-orang yang waktu itu diwarnai dengan kebencian, diwarnai dengan iri hati, diwarnai dengan sebuah amarah yang begitu besar terhadap dirinya. Pada bagian inilah kemudian kita melihat sebuah penegasan yang sangat kuat. Di dalam Kristus, Stefanus menemukan hidup. Kata zoe yang diterjemahkan menjadi kehidupan adalah kehidupan di dunia ini saat ini dengan segala kesederhanaan dan kekekalannya dan keajaibannya, tetapi juga sebuah kehidupan yang terus akan mencapai kesempurnaannya di dalam kehidupan yang kekal.
Pada titik itulah Stefanus melihat, sebentar saya akan berjumpa dengan Kristus. Ini adalah sebuah anugerah yang indah, menemukan kekekalan di dalam hidup itu. Tetapi bukan berarti bahwa tugas dan tanggung jawabnya selesai di situ, enggak. Menjelang kematiannya dia masih berseru dengan sebuah ungkapan yang lirih terdengar, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saya melihat bahwa ini adalah sebuah waktu yang sangat singkat, waktu yang sangat terbatas, tetapi dalam keterbatasan waktu itulah Stefanus tetap mampu menggemakan pesan kehidupan. Sekarang kita sebagai pribadi-pribadi yang dipercaya Tuhan untuk mengaruniakan atau untuk menjalani kehidupan di atas muka bumi ini, mari kita menghayati yang pertama, jangan gelisah, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Situasi apapun yang kita alami, situasi apapun yang kita hadapi, akan kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan dalam kekuatan iman kepadanya. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita menemukan cara hidup yang layak untuk kita teladani. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menghidupi kebenaran yang sejati, yang syarat dengan cinta kasih, yang syarat dengan kejujuran dan ketulusan, bahkan kesetiaan. Ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akhirnya akan mampu menjalani kehidupan ini dengan baik, terus mewartakan kehidupan sampai akhirnya Tuhan mengaruniakan kekekalan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita masuk dalam keheningan, kita masuk dalam saat teduh untuk kita menghayati betapa karya kasih Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ketika ada pergumulan yang berat, ketika ada sebuah kesesakan yang terjadi, yang kita alami dari hari ke hari, tetapi bersama-sama kita tetap percaya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan akan menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Mazmur 31 akan bersama-sama kita nyanyikan sebagai pujian saat teduh. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Hidupku habis di dalam duka, dan tahun umurku di dalam keluh kesah. Karena sengsara kekuatanku merosot, dan tulang-tulangku jadi melemah. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Lawan aku terhina,
setiamu. Ku telah hilang dari ingatan, telah menjadi bagai barang yang pecah. Sebab musuhku berunding melawanku, dan sesuatu hati cabut nyawaku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Namun padamu aku percaya, aku berkata Tuhan kaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tanganmu, lepaskanlah aku dari musuhmu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Buat wajahku pun bercahaya atas nama-Mu ya Tuhan penyelamatku. Selamatkan aku dari yang mengejarku, selamatkan oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesat. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara yang terkasih, marilah kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih ketika hari ini Kau boleh berikan kami kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu. Meskipun masih secara online, kami memang belum bisa berjumpa satu dengan yang lain dalam ibadah di gedung gereja. Tetapi ajar kami senantiasa mensyukuri apapun yang boleh terjadi ya Tuhan.
karena kami percaya ini adalah bagaimana cara Tuhan mengasihi memelihara setiap kami. Dan ajar kami untuk tetap berani menjalani ini semua ya Tuhan. Untuk kami yang tetap di rumah, bahkan yang mungkin harus tetap keluar untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu, jadikanlah kami berani ya Tuhan untuk menjalani ini semua karena kami tahu Engkau bersama dan senantiasa memelihara kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami ingin berdoa untuk setiap kami yang saat ini mungkin sedang sakit. Biarkanlah Tuhan sendiri yang boleh memberikan pemulihan, kekuatan, penghiburan untuk setiap kami. Biarkanlah kami sebagai keluarga di rumah bisa saling menopang, saling menghiburkan, saling merawat, saling memelihara satu dengan yang lain. Ajar kami ya Tuhan dalam kondisi apapun tetap menomorsatukan kasih yang datangnya dari Tuhan untuk kami salurkan kemanapun setiap orang yang membutuhkan ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang boleh bekerja menjadi para pahlawan pada saat-saat seperti ini ya Tuhan. Di mana mereka mungkin juga merasakan khawatir, ada yang mungkin mengalami penolakan, ada yang mungkin mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan, kuatkan hatinya Tuhan, berikan kesehatan siapapun mereka ya Tuhan. Biarkanlah mereka terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka laksanakan itu semata-mata karena mereka memang siap melayani masyarakat. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap kami yang saat ini terdampak COVID-19 dalam hal perekonomian, mungkin yang ada yang harus tidak bisa melanjutkan pekerjaan, atau mungkin ada yang belum bisa mendapatkan pekerjaan ataupun pekerjaan yang terhambat. Ya Bapa, kami tahu bahwa kami ini punya keterbatasan, tetapi kami yakin kami tak akan pernah kekurangan karena Engkaulah yang senantiasa beserta dengan kami. Peliharalah keluarga kami ya Tuhan, karena kami tahu hanya kepadamu kami menggantungkan seluruh hidup berkeluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kami yang berjuang dalam hidup kami. Tuhan berikan kekuatan, keberanian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami naikkan bersama-sama ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita ungkapkan syukur atas perjumpaan kita dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Yunus 2 ayat 9 menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Bagi kita yang ingin mempersembahkan, bisa mengumpulkan dalam amplop atau mentransfer ke rekening GKI Sepanjang. Dari kasih
Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami membawa persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Inilah persembahan terbaik yang dapat kami berikan saat ini. Tentu tak pernah sebanding dengan berkat yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Berkenanlah kiranya Engkau menerimanya, sehingga dapat dikelola oleh gerejamu, untuk menjadi berkat bagi dunia yang sedang memerlukan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan penuh damai sejahtera untuk menjadi pewarta kehidupan dimanapun saudara masing-masing berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan kehidupan saudara sekalian. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan semua aparat terkait, relawan terkait, supaya pergumulan yang saat ini sudah kita hadapi, pandemi corona yang ada boleh segera berlalu, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan dan ketabahan bagi kita untuk terus bersama-sama menghadapi situasi ini. Sampai